Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas eksistensialisme Jean-Paul Sartre atau kita kenal dengan Sartre. Meski tidak menyebut dirinya sebagai seorang fenomenolog, Sartre mengaku pemikirannya banyak dipengaruhi oleh fenomenologi Husserl dan Heidegger. Dari fenomenologi Husserl, paling tidak Sartre melihat dua hal penting. Pertama, perlunya menempatkan kesadaran sebagai titik tolak untuk kegiatan-kegiatan atau penyelidikan filsafat kesadarannya. Kedua, pentingnya filsafat untuk kembali kepada realitasnya sendiri. Zudensachen selbst. Fenomenologi Husserl, demikian Sartre menulis dalam Imagination, dengan gemilang membuka jalan untuk mengadakan studi-studi tentang kesadaran dengan bertolak dari titik nol, tanpa asumsi-asumsi, tanpa hipotesa-hipotesa, dan tanpa teori pra-fenomenologis. Gejala-gejala dasar manusia seperti kesadaran, emosi, imajinasi, dan fantasi memang harus diselidiki secara langsung tanpa menggunakan asumsi-asumsi atau teori-teori pra-fenomenologis yang deterministik dan mekanistik. Sartre memberi ilustrasi tentang gejala emosi yang menurut teori psikologi tentang emosi dari James Lange diartikan sebagai bagian yang pasif dari perilaku manusia, yakni sebagai suatu respon pada suatu stimulus tertentu. Kritik Sartre atas teori itu cukup menohok. Menurut pendapatnya, teori James Lange bukan hanya terlalu abstrak, tapi juga deterministik, karena realitas yang sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada determinisme pada manusia. Dalam penyelidikan fenomenologis, teori seperti itu harus direduksi, ditunda terlebih dahulu, dan kita mengamati saja gejala emosi itu secara langsung, tanpa perantaraan asumsi atau teori. Emosi dalam penyelidikan fenomenologis yang dijalankan oleh Sartre ternyata merupakan perilaku yang bertujuan, berlandaskan pada harapan-harapan atau motif-motif tertentu. Emosi, kata Sartre, bukan saja aktif, tetapi juga menunjuk pada perilaku manusia yang bebas, yang tidak dideterminir. Akan tetapi, pengakuan akan penting dan bermanfaatnya fenomenologi Husserl bukan tanpa kritik sama sekali dari Sartre. Sartre dalam beberapa karyanya mengecam idealisme Husserl yang tidak realistik, karena konsepsinya tentang kesadaran tidak dihubungkan dengan adanya dunia. Kesadaran diandaikan begitu saja oleh Husserl tanpa ada landasan yang menopangnya. Ada dunia dan eksistensi oleh Husserl justru direduksi dan tidak pernah ditempatkan lagi sebagai realitas yang menopang kesadaran. Oleh Sartre menggunakan fenomenologi secara lebih realistik, kesadaran dihubungkan dengan dunia. Menyelidiki kesadaran pasti akan bertautan dengan menyelidiki dunia, akunya. Dalam arti, fenomenologi Sartre lebih dekat dengan fenomenologi hermeneutik Heidegger, bukan hanya dalam hal realistisnya. Kedua, fenomenologi tersebut melainkan juga dalam hal analog terdapat di dalam pengertian-pengertian dari konsep-konsep yang dikemukakan oleh Sartre. Beberapa konsepsi Heidegger coba diambil alih dan dimodifikasi oleh Sartre. Misalnya, ada dalam dunia digunakan Sartre untuk mendeskripsikan struktur dunia imajiner, keterlemparan untuk haram jadah. Dua tema filsafat Sartre yaitu tentang kebebasan dan ada.
Dalam Sains Genet, Sartre merumuskan seluruh usaha filsafatnya sebagai usaha dalam satu kalimat pendek, merekonsiliasi subjek dan objek. Usaha ini barangkali didorong oleh pengalaman fundamental Sartre tentang kebebasan dan tentang benda. Kedua pengalaman ini dalam pandangan Sartre merupakan simbol kondisi manusia yang di satu pihak mengalami dirinya sebagai makhluk bebas, tetapi di lain pihak selalu dihadapkan pada kuasa atau daya tarik benda. Paradok dari pengalaman tentang kebebasan itu secara orisinal dilukiskan dalam novel-novel seperti Rasa Muak, La Nous, dan Lalat-Lalat, Les Mousses. Di dalam esainya yang berjudul Republik Kebisuan, pengalaman tentang kebebasan itu secara paradoksal dihubungkan dengan penindasan Nazi, Jerman, dan kesendirian menyeluruh manusia. Tidak pernah kita merasa lebih bebas ketimbang ketika kita berada di bawah pendudukan Jerman. Pertanyaan yang sesungguhnya tentang kebebasan dengan begitu terungkap sudah, dan kita berada di ambang pengetahuan yang sebenarnya tentang kebebasan kita sendiri. Pertanggungjawaban mutlak dalam kesendirian yang menyeluruh. Bukankah itu merupakan berkah dari kebebasan kita? Berkaitan dengan pengalaman tentang kebebasan adalah pengalaman tentang kesadaran sendiri. Dan pengalaman ini pun seperti halnya pengalaman tentang kebebasan sejak semula memperlihatkan pandangan Sartre yang muram. Keberadaan kita, demikian ia menulis, pada dasarnya adalah keberadaan yang terlempar, faktisitas, tanpa kita sendiri menghendakinya demikian. Pengamatan atas masa lalu sendiri seakan-akan membenarkan pernyataan kita semua dapat menyelidiki masa kanak-kanak kita sendiri yang kehadirannya ke dunia sama sekali tanpa pemberitahuan, sehingga tidak bisa lain kecuali mengaburkan kesadaran diri kita sendiri dalam novel-novelnya. Kemudian pengalaman itu dituangkan secara lebih insen lagi. Demikian bahwa dalam pandangan Sartre, pengalaman tentang kebebasan dan tentang kesadaran sendiri bukanlah pengalaman yang mudah dan mengenakan. Kebebasan ternyata penuh dengan paradok dan sekaligus menyesakkan. Kebebasan dibebankan kepada kita oleh situasi yang kita pilih, yang tidak kita pilih, dan tanpa alternatif lain kita harus menerimanya begitu saja. Selain itu, kebebasan bukanlah sesuatu yang mapan dan masif, yang bisa kita andalkan sebagai sandaran yang kokoh untuk hidup kita. Sebaliknya, kebebasan itu amatlah rapuh dan selamanya berada dalam posisi yang rentan dan terancam. Ancaman itu sesungguhnya berasal dari benda. Benda mempunyai daya tarik dan daya pikat yang luar biasa besar yang mampu menjerat dan menghancurkan kebebasan. Kebebasan merupakan sasaran empuk dari persona dan kuasa benda, yang keberadaannya luar biasa masif dan melimpah ruah. La Nous berisi ilustrasi tentang ancaman benda terhadap kebebasan. Dalam novel itu dikisahkan tentang Anton Roquentin yang merasa muak, merasa mau muntah setelah melihat benda yang esensinya sama sekali tidak bermakna, yang keberadaannya tidak beralasan, dan yang kelimpah ruahan serta kemasifannya menyebabkan kedangkalan pada jiwa manusia. Akan tetapi pesona benda jauh lebih menggoda dari kebebasan yang tidak menyenangkan itu. Maka sang tokoh kita itu akhirnya memilih untuk menajiskan kebebasan dan tunduk pada pesona dan kelimpah ruahan benda. Akan tetapi di akhir cerita itu kita dihadapkan pada fakta bahwa pilihan yang dibuat Anton Roquentin pada prinsipnya merupakan pilihan yang sia-sia. Dia justru mengalami kegagalan total. Memilih untuk menyangkal kebebasan dan berserah diri pada benda ternyata tidak berarti bisa lepas begitu saja dari berserah diri pada benda. Ternyata tidak berarti bisa lepas dari begitu saja dari kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan tidak bisa kita nafikan atau kita najiskan begitu saja, karena ia adalah takdir yang telah dan akan selalu memburu kita. Lewat buku harian Anton Roquentin, Sartre menulis demikian. Secara samar-samar aku bermimpi bunuh diri dengan maksud untuk menjauhkan diri dari kehidupan yang tidak berguna ini.
Tetapi kematianku pun sama tidak bergunanya. Sungguh sama sekali tidak berguna bangkaiku, darahku di bebatuan di antara pohon-pohon di belakang taman yang jelas-jelas mengolok-ngolokku. Dan daging yang berserakan itu merupakan penghalang yang nyata di muka bumi ini. Itu semua adalah penghambat, aku dihambat menuju keabadian. Pengalaman tentang kebebasan dan tentang benda tersebut mewarnai seluruh pemikiran Sartre sejak awal hingga akhir karir filsafatnya. Kedua pengalaman tersebut membawa Sartre pada pandangan dualistik yang terkenal itu. Dualisme antara ada yang subjektif dan ada yang objektif. Antara for soi dan en soi. Antara kebebasan dan ada. Dan antagonisme dari kedua instansi tersebut pula lah yang diusahakan oleh Sartre untuk direkonsiliasi dalam filsafatnya. Apakah akar dari dualisme Sartre tersebut? Atau apa yang menjadi landasan dari pertentangan antara subjek dan objek, antara kebebasan dan benda, sehingga Sartre begitu gigih merekonsiliasi dari kedua hal yang dianggap saling bertentangan itu? Francis Jensen yang telah mengadakan penelaahan atas hampir seluruh karya dan biografi Sartre coba menjawab pertanyaan itu dengan menunjuk pada dua tema lain dari pemikiran Sartre, yaitu apa yang dikatakan oleh Husserl tentang Lebenswelt setelah ia melepaskan diri prasangka dari prasangka ilmu. Menurut pengamatan Husserl, setiap subjek transendental mengkonstitusikan dunianya sendiri-sendiri menurut perspektifnya sendiri yang unik dan khas. Menurut pengamatan Husserl, setiap subjek transendental mengkonstitusikan dunianya sendiri menurut perspektifnya sendiri yang unik dan khas. Dunia ini tentunya bukan dunia objektif dalam pengertian dunia fisik material, melainkan dunia sebagaimana dihayati oleh subjek sebagai suatu pribadi. Oleh sebab itu, dunia merupakan dunia subjektif dan sekaligus relatif. Namun demikian, justru itulah dunia yang sesungguhnya bagi seorang pribadi. Dalam dunia yang dihayati itulah manusia menjadi manusia. Ilmu dan juga filsafat tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Di dalam ilmu pengetahuan sendiri, mungkin hanya Jacob von Uexküll, seorang biolog dan psikolog hewani yang berusaha keras mengamatinya dan menamakannya Amwell, lingkungan subjektif hewani. Juga Lucien Lefebvre, seorang antropolog Prancis yang dengan amat menarik mengamati dunia magis dan mentalitas primitif pada manusia-manusia yang hidup di dalam suku bangsa terasing. Husserl menganjurkan bahwa ilmu seharusnya bertolak dari dunia yang dihayati. Krisis ilmu-ilmu di Eropa demikian. Husserl terutama disebabkan oleh penolakannya atas keberadaan dunia ini. Baik krisis eksternal ilmu, krisis dalam hubungannya dengan persoalan nilai dan makna, maupun krisis internal ilmu, krisis dalam hubungannya dengan landasan ilmu, akan dapat diatasi kalau ilmu memberi perhatian pada Lebenswelt ini. Dalam konteks itu, fenomenologi bisa menjadi dasar atau landasan ilmu dan juga sebagai pendamping ilmu. Tugas fenomenologi di sini adalah menggali Lebenswelt dan hasilnya bisa dijadikan sebagai asumsi dan titik tolak ilmu. Pengaruh Husserl pada Heidegger dan Sartre tampak bukan hanya pada penggunaan metodenya, tetapi juga pada konsepsinya tentang struktur kesadaran atau intensionalitas. Dan Lebenswelt, baik Heidegger maupun Sartre secara terbuka mengakui pengaruhnya yang sangat kuat dari fenomenologi Husserl pada metode dan filsafat mereka. Namun demikian, kedua filsuf ini tidak menerima secara mentah-mentah gagasan tentang fenomenologi, karena mereka pun dengan gemilang memodifikasinya berdasarkan pada pemikiran teoritis dan kebutuhan praktis mereka. Mereka berdua mengkritik idealisme yang melekat pada fenomenologi Husserl dan mengembalikannya ke tujuan Husserl yang semula, yakni kembali kepada realitas sendiri yang terdapat pada objek bukan pada subjek. Dengan perkata lain, oleh Heidegger fenomenologi dibuat realistik dan diarahkan bukan untuk meneliti struktur kesadaran transendental, melainkan untuk meneliti makna ada melalui adanya manusia.
memahami ada melalui adanya manusia. Kita ingin memahami ada, maka kita harus bertitik tolak dari pengada atau Dasein. Ia menyebut fenomenologi sebagai fenomenologi hermeneutik dan sering juga menyebutnya sebagai analisa eksistensial. Heidegger menyebutnya fenomenologi hermeneutik dan analisanya adalah analisa eksistensial. Sedangkan objek pengamatannya adalah manusia yang hidup dalam dunia, in the world sense. Sartre mengikuti Heidegger membuat fenomenologi Husserl menjadi realistik juga, dan fenomenologinya digunakan untuk menelaah struktur kesadaran manusia dalam kaitannya dengan ada dan dunianya, in the world sense. Ia menamakan fenomenologinya analisa eksistensial atau psikoanalisis eksistensial. Pengaruh konsepsi Husserl tentang intensionalitas kesadaran pada Heidegger dan Sartre tampak dari pemahaman mereka mengenai aktivitas atau karakter manusia dalam hubungannya dengan realitas dan dunianya. Meskipun Heidegger tidak secara eksplisit menjelaskan kesadaran manusia, tapi ia mengandaikan begitu saja karakter kesadaran manusia dan aktivitasnya sebagaimana yang telah. Meskipun Heidegger tidak secara eksplisit menjelaskan kesadaran manusia, tapi ia mengandaikan begitu saja karakter kesadaran manusia dan aktivitasnya sebagaimana yang telah dideskripsikan oleh Husserl. Konsepsinya tentang milik sendiri, kecemasan, angst, ketiadaan ada dalam dunia, misalnya mengandaikan adanya aktivitas kesadaran manusia dalam mengkonstitusi dunianya, yakni aktivitas kesadaran yang dibicarakan oleh Husserl. Akan tetapi pada Sartre kesadaran itu dieksplisitkan, ya seperti dilakukan Husserl, menelaah struktur kesadaran dan menemukan fakta baru dalam kesadaran pun harus dibedakan antara kesadaran reflektif dan non-reflektif. Menelaah struktur kesadaran dan menemukan fakta baru bahwa kesadaran pun harus dibedakan dari kesadaran antara kesadaran reflektif dan non-reflektif. Kemudian konsepsi-konsepsi Sartrean seperti konflik, malafide, kecemasan dan rasa muak mengandaikan adanya aktivitas kesadaran seperti konstitusi. Konsep Husserl tentang Lebenswelt yang menempati kedudukan sentral dalam pemikiran filsafatnya pada periode-periode akhir hidupnya mempunyai pengaruh yang sangat besar dan menarik pada pemikiran Heidegger dan Sartre pada khususnya dan pada para eksistensialis pada umumnya. Dengan berangkat dari dunia yang dihayati seperti yang dianjurkan oleh Husserl, maka Heidegger dan Sartre berhasil menguak kehidupan manusia yang selama ini terkubur di dalam permukaan teori-teori ilmiah tentang manusia. Ragu-ragu lagi, Sartre memandang manusia sebagai nafsu yang tidak berguna, sebagai gairah yang sia-sia. Eksistensialisme Sartre menjadi sangat terkenal terutama setelah ceramahnya tentang eksistensialisme yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku kecil. Eksistensialisme adalah suatu humanisme. Ceramah itu dimaksudkan sebagai apologia eksistensialisme dalam menangkal berbagai serangan dari kaum komunis dan gereja Katolik. Ceramah itu pun sekaligus merupakan upaya rekonsiliasi baru antara kebebasan dan ada lewat suatu humanisme. Humanisme eksistensialis bisa dikatakan merupakan suatu bentuk humanisme baru karena pendirian dasarnya yang khas, yakni bahwa tidak ada universum apapun di luar universum manusia. Tidak ada universum di luar universum manusia. Universum manusia adalah universum hasil dari proyek transendensi diri dan proyek aktif subjektivitas manusia. Meskipun humanisme Sartre masih tetap mempertahankan ateismenya, beberapa interpretasinya tentang manusia mengalami perubahan yang cukup berarti.
Pandangannya yang semula muram tentang manusia kini menunjukkan tanda-tanda optimistik. Manusia tidak lagi dipandang sebagai gairah yang sia-sia, melainkan dipandangnya sebagai anugerah. Menjadi manusia, tulis Sartre dalam naskah ceramahnya, tidak lain adalah suatu anugerah, suatu berkah yang luar biasa hanya jika manusia itu sendiri mengakui kebebasan absolut dan pertanggungjawabannya yang menyeluruh. Yang juga berubah adalah pandangannya tentang hidup bersama atau relasi antar manusia. Dasar dari perhubungan antar manusia tidak lagi diinterpretasikan sebagai konflik, melainkan kebersamaan. Dalam memilih dan memperjuangkan kebebasannya, manusia tidak harus melakukannya untuk kebaikan diri sendiri, melainkan untuk kebaikan segenap umat manusia. Ini adalah periode ketika pemikiran Sartre mulai akrab dengan Marxisme. Dan ini pun pada ada periode ketika ia terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan politik internasional dan ketika eksistensialisme dipandang sebagai filsafat yang mempunyai komitmen politik. Dalam periode ini, pembebasan eksistensi manusia bukan lagi dengan cara berlindung di bawah naungan keindahan dan penciptaan artistik, melainkan dalam bentuk perjuangan sosial dan komitmen yang tinggi pada revolusi sosial kaum proletar. Meski demikian, aktivitas politik dijalankan Sartre tersebut tidak menghentikan kegiatan intelektualnya yang lebih khusus. Dalam pandangan Sartre, kita perlu mencegah pendekatan yang terlalu subjektif yang berasal dari psikoanalisis dan sekaligus menghindar dari pendekatan yang terlalu objektif yang berasal dari Marxisme pada gejala manusia. Untuk itu ia coba menemukan suatu pendekatan yang mampu mensintesiskan kedua pendekatan tersebut. Hal itu penting dipandang perlu karena rekonsiliasi antara subjek dan objek sampai pada batas-batas dan kedalaman kita sendiri dan kedua arah itu secara timbal balik. Dengan demikian, usaha kita sebetulnya merupakan kelanjutan dari ada dan tiada, being and nothingness, yaitu suatu usaha untuk menghubungkan kesadaran dengan dunianya. Kesadaran yaitu subjek dengan objek. Hanya saja di dalam Jean Genet, Sartre menyebut pendekatan psikoanalisa eksistensial. Oke. Interpretasi Sartre tentang ego dan kesadaran dihubungkan dengan eksistensi. Tentu saja berkaitan dengan filsafat eksistensi Heidegger. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang mencolok di antara kedua filsuf tersebut dalam mengartikan istilah eksistensi. Menurut Sartre, eksistensi mendahului esensi. Ini berarti bahwa esensi karakter manusia adalah hasil dari perbuatan bebas manusia. Oleh sebab itu, ia menggunakan istilah eksistensi untuk menunjuk pada kesadaran konkret manusia dalam aktivitas bebasnya. Heidegger, eksistensi dihubungkan dengan temporalis, terutama dimensi masa depan. Olehnya, eksistensi didefinisikan sebagai kemungkinan mengadanya manusia untuk menjadi dirinya sendiri yang otentik. Jadi eksistensi dalam interpretasi Heidegger bukanlah sesuatu yang mendahului esensi, karena baru akan mewujud pada masa yang akan datang dari hidup manusia. Seringkali Sartre menggunakan kata kerja transitif bereksistensi, misalnya dalam kalimat tubuh yang bereksistensi. Ini berarti bahwa eksistensi manusia selalu melibatkan tubuh. Kita hidup di dalam dan melalui tubuh kita. Setiap perhubungan kita dunia adalah perhubungan kita melalui kesadaran akan tubuh. Kata Sartre, kesadaran bersama tubuh. Melalui tubuh atau badan. Dan karena kesadaran kita akan tubuh kita sendiri, maka aktivitas kita dimungkinkan. Dengan demikian menjelaskan, dengan demikian eksistensi bukan hanya cara berada khas manusia, tapi juga perilaku sadar dan konkret manusia dalam dunia dan bersesuaian dengan dunia yang dialaminya. Salah satu sumbangan terpenting Sartre pada perkembangan fenomenologi adalah konsepsi tentang kesadaran. Ia memperluas pengertian kesadaran dengan cara membedakan antara kesadaran reflektif dan kesadaran pra-reflektif. Kesadaran pra-reflektif adalah kesadaran langsung terarah pada objek perhatian kita.
baik objek dalam kehidupan sehari-hari kita maupun objek dalam pemikiran atau penelitian kita, tanpa kita sendiri berusaha untuk merefleksikannya. Misalnya ketika saya membaca buku, kesadaran saya tidak terarah pada perbuatan saya dan sedang membaca buku, melainkan pada bahan atau isi buku tentang yang saya baca. Oleh sebab itu Sartre menyebut kesadaran prareflektif itu sebagai kesadaran yang tidak disadari, non-consciousness. Adapun kesadaran reflektif adalah kesadaran yang membuat kesadaran prareflektif menjadi tematik, atau dengan kata lain, kesadaran yang membuat kesadaran yang tidak disadari menjadi kesadaran yang disadari. Dalam refleksi, kesadaran saya tidak lagi terarah pada buku yang tadi saya baca, melainkan pada perbuatan saya ketika saya tadi membaca buku. Jadi ada kesadaran reflektif dan kesadaran prareflektif. Dalam ada dan tiada atau being nothingness, fungsi negatif kesadaran itu lebih diberikan tekanan lagi. Menurut analisis Sartre, kesadaran adalah sumber yang menciptakan ketiadaan. Ini berarti bahwa berbeda dari analisis Heidegger yang tidak menempatkan Dasein sebagai sumber dari ketiadaan, kesadaran tidak lain adalah sumber-sumber atau usul yang melahirkan ketiadaan. Apa yang dimaksud Sartre dengan ketiadaan? Wujud sebenarnya dari ketiadaan adalah ketidakhadiran dari bagian-bagian hilang dalam totalitas ada. Akan tetapi apa yang hilang dalam totalitas ada sebetulnya tidak bersumber pada ada sendiri, melainkan dari negativitas kesadaran dalam perbuatan menidak terhadap ada. Hal itu tentunya berbeda dari analisis Heidegger yang menempatkan ketiadaan sebagai ancaman terhadap dan sekaligus sebagai latar belakang dari ada. Bagi Sartre, ada adalah penuh, masif, padat, dan melimpah ruah sehingga tidak ada tempat bagi ketiadaan. Ketiadaan adalah sesuatu yang mendunia dan terbentuk karena harapan-harapan yang berasal dari kesadaran. Kesadaranlah yang menciptakan ketiadaan. Saya mempunyai janji pada Pierre untuk bertemu di sebuah kafe pada pukul 4 sore. Saya baru tiba di kafe itu pada pukul 4:04. Padahal Pierre selalu tepat waktu. Apakah ia menunggu saya? Saya melebarkan pandangan mata ke seputar ruangan mencari Pierre, tapi tidak tampak dimanapun dia di kafe itu. Dengan cara apa yang saya bisa mengetahui bahwa Pierre tidak hadir di tempat itu? Dengan menidak ada. Kafe dengan para tamu dan meja-meja yang kursinya dengan cahaya remang-remang dan udara yang dipenuhi oleh asap rokok dan dengan suara musik serta aroma masakan dan minuman, itu semua adalah ada yang masif, yang merupakan latar belakang bagi apa yang saya cari. Namun di semua bukan Pierre yang saya cari. Dalam pencarian itu saya menidak latar belakangnya, khususnya para tamu yang hadir di sana. Ini bukan Pierre, itu bukan Pierre, dan seterusnya. Ketidakhadiran Pierre hanya mungkin dengan mengatakan tidak terhadap ada yang menjadi latar belakangnya. Oh iya, itulah yang disebut dengan nothingness, being and nothingness. Itu menidak itu seperti itu ya. Kita ingin memahami suatu ada itu karena ya, tidak adanya itu. Ketidakhadiran itu, memahami ketidakhadiran itu dengan menidak tidak adanya itu akan menghasilkan suatu ada, perenungan mengenai ada. Di balik negativitas kesadaran itu terkandung harapan atau pengharapan. Ketiadaan berhubungan dengan harapan kesadaran. Dari ilustrasi di harapan, atas harapan itu tampak dengan amat nyata, yakni kehadiran Pierre. Selanjutnya Sartre menarik kesimpulan demikian, sudah pasti bahwa ketidakhadiran Pierre mengandaikan hubungan yang asasi antara saya dengan KP ini. Ada banyak sekali orang yang tidak menghubungkan dengan KP ini. Seandainya mereka mengharapkan untuk membangun ketidakhadiran rekan-rekan mereka tetapi saya sendiri berharap melihat Pierre, dan harapan saya menyebabkan ketidakhadiran Pierre terjadi secara nyata di KP ini. Aspek negatif kesadaran berhubungan erat dengan esensi kesadaran itu, yaitu kebebasan. Karena Sartre menggunakan istilah kebebasan yang seakan-akan sinonim dengan kesadaran, timbul kesan bahwa kesadaran identik dengan kebebasan. Pendirian Sartre tentang kebebasan sangat ekstrim. Dalam kajian fenomenologisnya tentang imajinasi, ia coba membuktikan bahwa
Kesadaran imajinatif mengandaikan kapasitas manusia untuk menjauh dari kausalitas dunia sedemikian rupa sehingga kesadaran terbebas dari relasi-relasi kausal yang mengungkungnya. Akan tetapi ia menambahkan pula bahwa kapasitas itu tidak hanya dimiliki oleh imajinasi, karena setiap bentuk kesadaran lainnya, emosi, kognisi, dan aksi memiliki juga. Setiap bentuk kesadaran dalam hubungannya dengan dunia selalu ditandai oleh terputusnya dan negasi terhadap relasi-relasi kausal. Bahkan untuk menjadi diri sendiri, kesadaran harus bebas terlebih dahulu dari kausalitas tersebut. Oke. Kita sudah mengetahui bagaimana kecemasan oleh Heidegger diartikan dalam hubungannya dengan ketiadaan, kematian. Kecemasan adalah keadaan mencekam yang disebabkan oleh ancaman dari ketiadaan. Akan tetapi Sartre mengartikan istilah ini dalam arti yang terbatas dan praktis. Kecemasan olehnya dihubungkan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Ketika seseorang memiliki kebebasan dan tanggung jawab, dia akan cemas. Kebebasan dan tanggung jawab dengan demikian bukan sesuatu yang menggembirakan atau menyenangkan, melainkan justru menimbulkan kecemasan. Aku tidak punya jalan lain menuju nilai yang melindungiku dan fakta bahwa aku sendiri yang menjamin keberadaanku. Tak ada apapun dan siapapun yang bisa memberikan jaminan atas diriku dan atas eksistensiku. Aku mengambil keputusanku sendiri tanpa pembenaran dan bahkan tanpa restu dari siapapun. Kecemasan adalah gejala universal dan menyergap siapa saja saat ia menyadari bahwa ia hidup sendirian dan harus memikul di pundaknya sendiri seluruh tanggung jawab yang bersumber dari kebebasannya itu. Akan tetapi baik kebebasan maupun tanggung jawab itu sebetulnya terlalu berlebihan, terlalu berat untuk dipikul. Karena konsekuensi apapun yang mungkin timbul dari kebebasan itu bukan saja harus dipikul sendirian, tapi juga bisa menggoyahkan segenap eksistensi saya. Keputusan saya untuk mengikat diri dalam sebuah perkawinan atau untuk melibatkan diri dalam suatu organisasi politik yang radikal, misalnya, sungguh membuat saya merasa cemas, salah memilih pasangan hidup atau mendapat tekanan sosial politik yang tidak menguntungkan dari pihak penguasa, tidak mustahil bisa menghancurkan masa depan. Mala fide. Sartre mengakui bahwa kecemasan tidak sungguh-sungguh dan tidak selamanya disadari oleh manusia. Kecemasan menyergap begitu saja pada manusia pada situasi-situasi tertentu dan berlangsung pada taraf kesadaran pra-reflektif. Namun demikian, tidak berarti bahwa kita sama sekali tidak menyadari kecemasan kita serta kebebasan yang melatar belakanginya. Menolak atau mengingkari kebebasan kita sendiri sepertinya hal dalam gejala malafide. Bad fight adalah bukti dari adanya kesadaran akan kebebasan dan kecemasan kita. Hanya saja di dalam malafide kenyataan itu tidak diakui atau ditutup-tutupi. Jadi malafide itu menutupi kenyataan atau menutupi kecemasan. Contoh konkret bisa terjadi pada banyak individu yang mengasalkan segala kegiatannya dari takdir atau nasib atau dari kekuatan-kekuatan di luar dirinya yang menurutnya tidak bisa ditentang atau dihindari. Pernyataan-pernyataan seperti saya memang begitu, mau apa lagi. Nah, ini sesuatu yang bersifat naif ya. Jadi malafide itu menutupi kenyataan dan menerima sesuatu kehendak di luar dirinya. Manusia malafide pun bisa tampil dalam bentuk yang lain. Misalnya saja pada orang-orang yang segenap tindak tanduknya bukan hanya ditentukan oleh pendapat atau kehendak umum, tapi juga dimaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan citra yang dibentuk oleh orang lain terhadap dirinya. Katakanlah seorang pelayan yang overacting seperti dicontohkan oleh Sartre di bawah ini, itu malafide. Semua gerakan dan kelakuan pelayan itu sungguh-sungguh berlebihan. Perilakunya sangat ritual. Ia memukulkan badan dalam suatu cara yang begitu rupa sehingga tampak penuh perhatian dan penuh rasa hormat pada pelanggannya. Ia mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyeimbangkan baki di bawahnya terlampau hati-hati. Gerakannya seperti gerakan sebuah permainan. Permainan yang sedang dia mainkan adalah permainan menjadi seorang pelayan. Ia sangat sadar akan kelakuannya yang memainkan peranan pelayan dan memainkan tarian seorang pelayan. Semua yang dilakukan timbul dari keinginannya untuk membuat kondisi nyata. Jadi ia tidak lagi punya pilihan lain selain secara total dan lengkap larut ke dalam kondisi menjadi pelayan. Ya.
Bukan hanya dia sendiri yang sebetulnya yang menghendaki keberlakuan seperti itu, tapi juga tekanan dari luar pun menuntutnya untuk berbuat demikian. Malafide. Jadi mungkin kita sedang menjadi seorang manusia malafide. Dalam bentuk yang lain lagi, manusia malafide bisa tampil pada ilmuwan atau psikolog yang meyakini teori-teori deterministik dan menjadikan teori-teori tersebut sebagai alasan untuk menyangkal kebebasan dan tanggung jawabnya. Teori yang menyatakan bahwa watak manusia terbentuk oleh pengalaman-pengalamannya masa lampau kanak-kanak awal, faktor biologi sangat menentukan perilaku agresif oleh manusia malafide bisa dijadikan sebagai alasan untuk dimakluminya perbuatan-perbuatan amoral tersebut, atau agar dibebaskan dari tanggung jawab moral yang seharusnya dipikul oleh dirinya. Manusia malafide itulah kata Sartre ya. Manusia yang menjadi objek kehendak di luar dirinya. Berdasarkan pada hasil interpretasi tentang kesadaran, Sartre lalu memperkenalkan suatu fenomenologi baru yang ia sebut dengan psikoanalisis eksistensial. Selama tinggal di Jerman, ia mengadakan kajian ekstensif tentang psikoanalisis Freud, Adler, dan Wilhelm Stekel. Ia tertarik bukan pada aspek-aspek terapeutis psikoanalisisnya, melainkan pada pandangan-pandangan teoritis pada implikasi-implikasinya. Hasil studi itu membawa Sartre pada kesimpulan bahwa psikoanalisis dapat membantu usahanya untuk menerangi dan menganalisis aspek-aspek gelap dari kesadaran yang selama ini memang merupakan pusat perhatiannya. Psikoanalisis yang bertujuan untuk menggali dan mengungkap sampai ke bawah permukaan perilaku manusia yang tampak sesuai dengan minat saya untuk memahami kesadaran secara lebih mendalam, demikian kata Sartre. Ia percaya bahwa perilaku yang tampak itu sebenarnya mengandung makna simbolik yang kekuatan-kekuatan penggeraknya perlu diungkap lebih dalam lagi. Psikoanalisis di samping fenomenologi tentu saja dinilai Sartre mampu menyandang tugas itu. Akan tetapi Sartre tidak menerima begitu saja konsep-konsep psikoanalisis yang dinilainya terlalu mekanistik dan tidak mempunyai landasan teoritis falsafati yang kokoh. Ia keberatan atas konsepsinya para psikoanalisis tentang ketidaksadaran sebagai sesuatu yang gelap dan tidak dapat tembus oleh kesadaran. Ia pun menyangkal adanya kenyataan libido, kehendak untuk berkuasa, id, superego, serta mekanisme-mekanisme bawah sadar seperti represi dan sublimasi. Asumsi-asumsi psikoanalisis yang deterministik dan mekanistik ditolak oleh Sartre atau dasar kebebasan manusia. Gejala yang hendak diungkap dan digali maknanya oleh Sartre melalui psikoanalisis eksistensial tidak lain adalah gejala yang sama dengan yang digali oleh psikoanalisis, yaitu ketidaksadaran. Pilihan dasar manusia yang dengannya kita bisa menjelaskan segenap bentuk perilaku manusia, baik perilaku praktis, teoritis maupun emosional. Dalam menganalisis kehidupan mereka, Sartre melukiskan secara mendetail bagaimana mereka memilih perannya dan bagaimana mereka menanggapi situasi-situasi tertentu sehingga situasi-situasi tersebut memberi makna kepada perilaku konkret mereka. Jadi metode psikoanalisis eksistensial dapat menjangkau dan mengungkap pilihan-pilihan dasar manusia berdasarkan perilaku lahiriah. Menurut Sartre, psikoanalisis eksistensial seperti halnya psikoanalisis harus mulai dengan perilaku-perilaku yang dapat diamati secara langsung dan diamati bukan hanya melalui metode introspektif, tapi juga melalui metode objektif. Nah, di sini Sartre mengakui bahwa psikoanalisis eksistensial masih memerlukan pendalaman, pengembangan, dan evidensi yang lebih jauh lagi. Namun sejauh ini sebetulnya sudah berhasil memberikan sejumlah ilustrasi yang mengesan dari metode barunya itu. Jadi psikoanalisis eksistensial Sartre memahami perilaku manusia secara subjektif dan objektif dengan titik tolak adalah ketidaksadaran yang menjadikan seseorang bertindak. Bagi Sartre itu bisa ditembus dan bisa dipahami gitu.
tidak menjadi suatu misterius menurut pendapat para psikoanalisis. Sangat menarik memahami Sartre. Fenomenologi Sartre tentang imajinasi sebetulnya dituangkan dalam Imajinasi yang olehnya dinamakan karya tentang psikologi fenomenologis tentang imajinasi. Jadi tadi ada psikoanalisis fenomenologi eksistensial, sekarang ada psikologi fenomenologis. Imajinasi menghadirkan objeknya dengan karakter negatif, yaitu sebagai sesuatu yang tidak ada. Ini berarti bahwa objek yang diimajinasikan disifatkan sebagai tidak hadir dan dimanapun memang tidak ada. Dibandingkan dengan perbuatan perseptif, perbuatan imajinatif selalu dalam posisi kekurangan, yakni kekurangan objektif objeknya. Jadi imajinasi itu selalu kekurangan objeknya. Perbedaan antara persepsi dan imajinasi tidak terletak pada kehadiran dan ketidakhadiran suatu citra, melainkan pada terarahnya kesadaran kita pada objek intensionalitasnya. Sartre barangkali menegaskan bahwa tidak ada perbedaan asasi antara objek yang diimajinasikan dengan objek yang dipersepsi, baik dalam sifat maupun tempatnya. Objek dari kedua perbuatan tersebut sama saja, yang berbeda adalah cara menyadarinya. Persepsi dan imajinasi. Imajinasi menghadirkan objek dengan karakter negatif, yaitu sebagai sesuatu yang tidak ada. Dibandingkan dengan perbuatan perspektif, perbuatan imajinatif selalu dalam posisi kekurangan objek. Oke. Salah satu deskripsi fenomenologi Sartre yang cukup orisinal adalah mengenai tatapan manusia. Dengan deskripsi ini yang memasuki tentang orang lain, tentang dunia sosial. Sebagaimana deskripsi fenomenologi Sartre pada umumnya, deskripsi di fenomenologis tentang tatapan dan tentang orang lain pun baru tampak bisa dijelaskan dalam kaitannya dengan gejala kesadaran. Sartre memperkenalkan masalah tatapan dengan mengajak kita untuk merenungkan kasus penglihatan kita pada seseorang yang tidak kita kenal yang lewat di muka kita. Menurutnya, ada perbedaan yang sangat mencolok antara melihat tatapan orang lain yang terarah pada kita dengan melihat matanya. Kedua hal itu berbeda satu sama lain. Demikian juga kita mengalami tatapan yang mungkin saja keliru tanpa melihat wajah atau mata orang lain. Misalnya, pada saat saya sedang duduk dan membaca buku di perpustakaan, terdengar langkah-langkah lagi mendekat berhenti di belakang saya, atau pada saat saya lewat di depan orang-orang yang sedang berbincang-bincang kemudian mereka berhenti berbicara. Ciri utama dari tatapan adalah bahwa ia mempunyai akibat nyata pada kesadaran yang mengalami dirinya ditatap oleh orang lain. Tatapan mampu membekukan objeknya. Tatapan memperkuda atau membuat kaku yang apa yang ditatapnya. Beberapa sandiwara ditulis Sartre dan Pintu Terbuka memberikan ilustrasi menarik. Fakta bahwa tatapan mampu membekukan objeknya, bahwa tatapan mata dari seorang mampu membuat beku orang lain yang ditatapnya. Oleh Sartre dijadikan sebagai landasan untuk menginterpretasikan relasi antara manusia sebagai suatu konflik. Relasi antara manusia dalam pandangan Sartre tidak lain adalah suatu perseteruan, suatu usaha untuk saling mengobjekkan atau menjadikan diri sendiri sebagai subjek bagi yang lain. Seperti halnya dalam tatapan, tidak ada alternatif lain dalam hubungan antara manusia atau menjadi objek atau menjadi subjek. Tatapan pun merupakan dasar dari interpretasi Sartre yang kemudian tentang drama atau tragedi sosial. Setiap upaya untuk menyelesaikan konflik antar manusia tidak lain adalah usaha yang sia-sia, karena setiap penyelesaian pada akhirnya bakal mengorbankan manusia yang satu atau manusia yang lain. Jadi tatapan itu membekukan objek. Gejala tubuh oleh Sartre dilihat
dalam perspektif filsafat sosial. Sebab itu, perhatian Sartre tidak diarahkan pada tubuh sebagai objek penelitian ilmiah, seperti di dalam ilmu anatomi atau spesiologi, melainkan tubuh sebagaimana dialami langsung secara sadar oleh kita. Fungsi tubuh dalam kaitannya dengan relasi kita dengan orang lain. Di dalam pengalaman sehari-hari tentang tubuh, kita tidak memperhatikan atau mengamati aktivitas otak atau kelenjar endokrin yang bekerja dalam tubuh kita, melainkan mengalami tubuh sendiri sebagai tubuh subjek yang meliputi dimensi atau tubuh. 3 segi. Tubuh saya bagi saya sendiri. Pengamatan Sartre pada tubuh menghasilkan kesimpulan bahwa pada tingkat kesadaran prareflektif kita mengada pada atau menghidupi tubuh kita, bahwa kesadaran kita secara otomatis terlibat dalam tubuh kita dan mengidentifikasikan diri dengannya. Tubuh saya bagi orang lain. Tubuh kita sebagaimana tampak bagi orang lain pada dasarnya merupakan gejala tubuh yang sangat kaya. Rupa-rupa pandangan orang lain tentang tubuh kita sebagai darah dan daging tergeletak di meja operasi sebagai objek pemuas nafsu seks, sebagai bahan cemoohan, kekurangannya atau cacatnya, sebagai tubuh yang dikagumi karena bentuk yang indah dan cantik. Juga sebaliknya, tubuh bagi saya sendiri, tubuh bagi orang lain, dan tubuh bagi saya yang menyadari adanya dimensi kesadaran lain akan tubuh saya. Perasaan malu atau segan yang bersifat badaniah adalah ungkapan-ungkapan khas dari kesadaran kita. Itu merupakan lapisan kesadaran kita akan tubuh kita sendiri. Saya setuju. Kita perlu berhati-hati melihat diri kita sendiri melalui mata orang lain. Jadi tubuh ini menjadi menghadirkan suatu kesadaran kita untuk bersama dunia. Tubuh kita sendiri, tubuh kita dengan yang lain, dan tubuh bagi saya yang menyadari dimensi kesadaran orang lain tentang tubuh saya. Ya, itu suatu relasi dengan yang lain gitu. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan tentang Sartre. Kita akan membicarakan Sartre di lain waktu lagi. Terima kasih.